Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Kembali lagi dengan kakak Gani Dian Firdaus. Nah adik-adik, dengan adanya wabah COVID-19 ini jangan dijadikan alasan ya untuk kita berhenti belajar. Walaupun sampai sekarang banyak sekolah yang melakukan pembelajaran secara online, tapi adik-adik harus tetap semangat ya, karena belajar itu dapat dilakukan dimanapun dan dengan cara apapun, termasuk untuk kegiatan praktikum. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kakak akan membuat video demonstrasi praktikum pengamatan protista yang dapat dipelajari adik-adik dari rumah. Nah, untuk judulnya yaitu pengamatan protista di berbagai jenis air. Sebelum ke tata caranya, alangkah baiknya kita ketahui dulu ya, apa sih itu protista? Protista berasal dari bahasa Yunani protos, artinya pertama. Protista merupakan organisme eukariotik pertama atau yang paling sederhana. Kemudian rumusan masalah untuk praktikum kali ini adalah 1. Apakah di dalam air rendaman jerami, air selokan, air kolam yang berwarna hijau terdapat protista? 2. Bagaimana ciri-ciri dari protista tersebut? Tujuan praktikum yaitu 1. Untuk mengetahui protista yang dapat ditemukan di dalam air rendaman jerami, air selokan, dan air kolam yang berwarna hijau. 2. Untuk mengetahui ciri-ciri dari protista tersebut. Kemudian kita menuju ke alat dan bahan. Yang pertama kita bahas alat dulu ya. Alat yang harus dipersiapkan yaitu 1. Mikroskop. Nah, seperti ini ya bentuknya. 2. Kaca benda. 3. Kaca penutup. 4. Pipet. Dan yang kelima, kapas. Kemudian untuk bahannya yang pertama, sampel air rendaman jerami. Kedua, sampel air kolam yang berwarna hijau. Ketiga, sampel air selokan. Satu, siapkan alat dan bahan. Meliputi kaca benda, kaca penutup. Kaca benda digunakan sebagai tempat sampel air yang akan kita amati. Kemudian ada pipet. Pipet digunakan untuk mengambil sampel air yang akan kita amati. Nah, pasti adik-adik sudah tahu kan bagaimana cara menggunakan pipet dengan benar? Nah, terlihat di video ya. 2. Ambil 1-2 tetes sampel air dan diletakkan pada kaca benda. Tidak usah banyak-banyak ya adik-adik, cukup 1-2 tetes saja. Kemudian letakkan kembali pipetnya pada beker gelas. Apakah setelah ini bisa langsung diamati? Jawabannya belum ya adik-adik. Supaya preparat ini tidak terkena langsung oleh lensa objektif, kita perlu menutupnya dengan menggunakan alat kaca penutup. Kita siapkan terlebih dahulu kaca penutupnya. Kemudian tutup menggunakan kaca penutup.
Nah, perlu diingat ya adik-adik, ketika kita meletakkan kaca penutup, usahakan jangan ragu-ragu, karena ditakutkan malah akan menimbulkan adanya gelembung udara pada preparat. Sehingga ketika kita meletakkan kaca penutup, usahakan secara yakin, tidak boleh ragu-ragu. Setelah ini, apakah bisa langsung diamati pada mikroskop? Belum. Jika ini ada air yang meluber, kita siapkan dulu tisu ataupun bisa menggunakan kapas. Bersihkan air yang meluber menggunakan tisu ya. Kita cukup tekan secara halus ya pada permukaannya. Nah, setelah ini baru bisa kita amati langsung dengan menggunakan mikroskop. Preparat yang sudah jadi bisa kita amati langsung menggunakan mikroskop. Dengan langkahnya yaitu letakkan preparat di meja benda. Nah, seperti itu ya. Kita bisa mengamatinya melalui lensa okuler. Kemudian kita nyalakan dulu lampu cahayanya atau power yang ada di dalam mikroskop. Kita amati menggunakan perbesaran dari mulai yang paling kecil terlebih dahulu. Kita amati melalui lensa okuler. Untuk memfokuskan objek yang diamati, kita bisa menggesernya menggunakan pemutar kasar. Terus amati hingga mendapatkan objek yang benar-benar jelas. Nah, setelah didapatkan hasil yang jelas, jangan lupa amati ciri-cirinya. Jerami yang sudah didiamkan beberapa hari dalam air, kemudian air kita teteskan pada kaca benda. Hasilnya
Terima kasih buat adik-adik yang telah menonton videonya sampai selesai. Kakak harap dengan video tersebut dapat membantu adik-adik untuk belajar dari rumah mengenai praktikum Propista ya. Selanjutnya, jika ada pertanyaan bisa adik-adik tuliskan di kolom komentar. Oh ya, jangan lupa untuk membuat laporan praktikumnya. Untuk formatnya, sudah kakak buat pada link Google Drive yang bisa kalian akses pada kolom deskripsi. Nah, untuk pengumpulan laporan praktikumnya bisa kalian kumpulkan lewat email di ganidianfirdaus08@gmail.com. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Nah, adik-adik, apapun yang terjadi, hidup itu suatu kenikmatan. Hadapi dengan senyuman dan tetap semangat, walaupun harus belajar dari rumah. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.